Cerita diawali oleh dua orang sahabat yang sedang membongkar sebuah kotak barang rongsokan. Gadis cantik pemilik rumah mengatakan kotak barang rongsokan itu dua dapatkan dari acara pelelangan kota. Sarah si gadis pemilik rumah dan sahabatnya Linda kemudian menemukan sebuah kamera Polaroid dari acara papulung mereka. Linda mengatakan dia ingin memiliki sesuatu yang spesial dari sahabatnya. Linda ingin memfoto Sarah dengan kamera Polaroid tua itu dan menyimpan foto Sarah sebagai kenang-kenangan persahabatan mereka. Menurut Linda, hasil dari foto Polaroid lebih berkelas karena tidak bisa dikopi dan diberikan efek seperti kamera Instagram. Setelah kepergian Linda, Sarah pun mengunci pintu rumah dan naik ke kamarnya untuk beristirahat. Namun saat Sarah sedang mengamati hasil fotonya, dia menemukan sesuatu yang ganjil. Sesosok bayangan hitam terlihat sedang mengamati Sarah. Suasana pun semakin mencekam ketika lampu di rumah Sarah tiba-tiba mati dan membuat Sarah semakin ketakutan. Sarah juga mendengar sesuatu yang asing memasuki rumahnya dan seperti kebiasaan di film horor, si calon korban bukannya lari namun tetap berjalan walaupun ketakutan menuju si pemangsa. Sarah semakin takut setelah menyadari sesosok tamu tak diundang telah memasuki rumahnya. Sarah mendengar suara dari atap rumahnya yang menandakan sosok asing itu sedang mengincar Sarah yang sedang tinggal sendirian. Ternyata rasa penasaran Sarah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Namun keputusan itu malah berbuah malapetaka baginya. Begitu menaiki tangga atap rumahnya, tamu tak diundang itu menyerang Sarah dan mengakhiri riwayat gadis cantik nan imut itu, dan film Polaroid pun baru dimulai. Cerita pun beralih ke seorang gadis pemalu bernama Bert yang sering memfoto cowok yang dia taksir secara diam-diam. Demi menambah uang untuk membeli skincare, Bert pun bekerja paruh waktu di sebuah studio foto tua. Sepulang sekolah, Bert langsung berangkat ke tempat kerja dan di sana Bert bertemu dengan rekan kerjanya yakni Tyler. Tyler yang mencintai Bert dalam diam mencoba meluluhkan hati gadis pujaannya itu dengan memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah kamera Polaroid. Tyler mengatakan dia memperoleh benda tua itu dari acara di pelelangan kota. Bert terlihat begitu gembira dengan hadiah yang diberikan Tyler. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Bert pun meminta Tyler untuk menjadi model pertama di kamera Polaroid itu. Merasa ini momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaan cintanya, Tyler pun mencium Bert dengan sepenuh hati. Namun Bert yang menganggap Tyler hanya sebatas teman tentu saja merasa terkejut dan marah dengan kelakuan Tyler itu. Karena jam kerja sudah selesai, Bert pun memilih untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bert bertemu dengan ibunya yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Bert yang sedang merenung memandangi kamera Polaroid hadiah dari Tyler. Bert ternyata masih menyimpan rasa kehilangan yang begitu mendalam setelah kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Namun Bert mencoba mencari kesibukan untuk mengurangi rasa sedihnya itu. Ketika Bert sedang asyik menghayal, dia dikagetkan oleh kedatangan sahabatnya, Casey. Casey yang merupakan sahabat terdekat Bert mengajak Bert untuk berekreasi sejenak. Casey tahu Bert sering tinggal sendirian di rumah dan butuh healing untuk membuat otaknya fresh kembali. Casey pun mengajak Bert untuk pergi ke pesta yang diadakan salah satu teman sekolah mereka. Bert yang merupakan gadis pemalu dan kurang pergaulan pada awalnya menolak ajakan Casey. Bert juga beralasan dia tidak memiliki baju yang layak untuk dipakai ke pesta. Namun Casey yang seperti memiliki kemampuan telepati itu sudah menduga Bert akan mengatakan hal yang sama. Karena itu Casey sudah membelikan baju untuk dipakai Bert pergi berpesta nanti malam. Casey juga menggoda Bert bahwa Connor, cowok yang dia suka, juga akan datang ke pesta itu. Bert yang tersipu malu pun sadar bahwa dia tidak boleh lagi kehilangan kesempatan untuk mendekati Connor. Apalagi Connor termasuk cowok yang populer dan memiliki wajah yang cukup tampan. Malam pun tiba, Bert berangkat ke pesta bersama 3 orang sahabatnya yakni Casey, Mina, dan Devin. Mereka berempat menumpang mobil milik Devin yang belum lunas kreditnya. Di dalam mobil mereka asyik bercanda receh ala remaja dan Bert terlihat memperhatikan foto Tyler. Bert sepertinya masih menyimpan rasa bersalah karena telah menolak mentah-mentah cinta dari sahabatnya itu. Di tempat yang berbeda, Tyler sedang bersiap untuk menutup studio foto tempat dia bekerja. Tyler yang sedang patah hati terlihat tidak bersemangat dan merasa selama ini Bert telah memberikan harapan palsu padanya. Tanpa Tyler sadari, sesosok makhluk astral telah memasuki toko dan mengincar nyawanya. Makhluk haus darah itu pun menghajar pemuda malang itu dan membuat Tyler meninggalkan dunia dalam kondisi jomblo. Sungguh menyedihkan. Kamera Polaroid misterius itu telah memakan 2 korban jiwa tanpa ada satupun orang yang menyadari hal itu. Kembali ke tempat pesta, Bert akhirnya menghadiri pesta setelah sekian lama. Bert merasa sedikit bahagia dengan kemeriahan pesta, ditambah lagi di sana juga tersedia teh tarik rasa anggur pembuat mabok. Bert bertemu dengan seorang temannya lagi, Avery. Avery mencoba profesi baru di pesta itu dengan menjadi seorang peramal. Avery yang meminta Bert untuk menarik sebuah kartu tampak tidak terlalu suka dengan kartu yang Bert ambil. Bert yang tidak suka berjoget memilih untuk bersantai sembari menikmati suasana. Bert kemudian tertarik melihat seorang pemuda yang memakai kostum tengkorak. Bagaikan kutub magnet yang berlawanan, Bert tertarik dan mengikuti langkah kaki sosok misterius itu. Ternyata orang yang Bert ikuti adalah si pujaan hati yakni Connor. Bert yang tersipu malu terlihat kikuk ketika bertemu dengan sosok tampan yang sering membuat Bert mimpi becek di malam hari. Connor ternyata mengetahui kelakuan Bert yang sering mengambil fotonya secara diam-diam itu. Bert mencoba berdalih hal itu hanya terjadi secara kebetulan saja. Kedua insan ini pun terlihat akrab begitu cepat dan benih-benih cinta sepertinya akan segera tumbuh.
Connor tertarik dengan kamera Polaroid yang Bert bawa dan mengatakan barang setan itu adalah sesuatu yang keren. Di saat Bert dan Connor sedang asyik berbincang, Devin dan Mina datang mengganggu acara PDKT mereka. Sebagai bentuk kenang-kenangan Bert pun memfoto ketiga temannya itu dengan kamera Polaroid miliknya. Namun Bert melihat ada sesosok bayangan hitam tepat ketika dia menjepret kamera butut itu. Para remaja itu terlihat gembira melihat hasil foto dari Bert. Ketika Connor mengambil minuman untuk mereka, Avery menghampiri Bert dan terlihat sedikit kecewa karena dia tidak ikut ambil bagian. Avery pun memfoto dirinya sendiri dan mengatakan kamera Bert blank. Namun kegembiraan Bert harus terhenti di malam itu ketika polisi datang ke lokasi pesta untuk mencari Bert. Dari polisi itulah Bert mendapatkan berita duka bahwa rekan kerjanya yakni Tyler telah meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Tahu Bert sedang berduka, polisi pun menginterogasi Bert dengan lembut. Polisi itu bertanya apakah Bert melihat Tyler memiliki masalah dengan seseorang atau terlihat stres seperti orang yang terlilit utang pinjol. Bert yang mencoba untuk tegar menjawab bahwa Tyler dalam kondisi sehat dan baik ketika dia pulang dari tempat kerjanya. Sepulang dari kantor polisi, Bert pun menangis di pelukan sang bunda. Bert tak menyangka Tyler pergi secepat itu.